Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwatul Islam, saudara-saudaraku sekalian, kita hidup di dunia tak akan mungkin selamanya. Semua pasti akan merasakan kematian. Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, siapapun ia. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman kepada Rasulnya, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, akan mati, akan meninggal. Wa innahum mayyitun, dan sesungguhnya mereka pun juga akan meninggal dunia. Saudara-saudaraku sekalian, karena kita hidup di dunia tidak akan lama. Perjalanan kita hanya sementara. Kemudian setelah itu kita akan meninggal dunia. Kita akan berpindah kepada alam yang tentunya berbeda dengan alam dunia. Alam yang lebih panjang, alam yang lebih kekal. Pilihan kita hanya dua. Jika tidak neraka, maka surga. Maka setiap kita hendaknya memilih kemana ia akan langkahkan kakinya. Apakah menuju surga, apakah kepada api neraka. Rasulullah SAW bersabda, kullun nas yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Setiap manusia itu sedang pergi menjual dirinya. Apakah ia akan memerdekakan dirinya dari api neraka, ataukah ia akan menjerumuskan dirinya ke dalam api neraka? Saudara-saudaraku sekalian, lalu setelah kita menyadari bahwa kita hidup di dunia tidak akan lama, setelah kita menyadari bahwasanya kita hidup di dunia sementara, lantas apa yang harus kita lakukan? Tentu ini yang terpenting, saudaraku sekalian. Berapa banyak orang yang sadar bahwa dirinya sudah akan meninggal dunia, namun subhanallah, ia terus-menerus tertipu dengan angan-angannya. Ia berkata, nanti saya akan beramal soleh, nanti saya akan bertaubat. Namun ternyata ia tak berusaha segera untuk bertaubat. Ia tidak berusaha untuk segera kembali kepada Allah. Kenapa? Karena ia tertipu dengan ucapan nantinya tersebut. Hanya sebatas angan-angan dan khayalan. Sehingga akhirnya sekonyong-konyong ternyata ajal menjemput dia sementara ia belum siap. Sementara ia pun belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ajal tidak menunggu nanti. Ajal pun tidak pernah ada istilah nanti. Apabila Allah telah tentukan ajal seseorang, tidak akan pernah terlambat sedikit pun juga. Saudara-saudaraku sekalian, maka ya akhi, berusahalah berjihad melawan hawa nafsu. Dan untuk menjihadi diri kita, Pak, ada perkara yang harus kita pahami, yaitu bagaimana caranya kita menjihadi diri kita. Yang pertama, kita harus tahu kelemahan kita. Kelemahan kita apa? Iya, Anda di depan saya ini laki-laki semua ini. Mudah-mudahan laki-laki yang normal. Rasulullah mengabarkan
ujian terberat bagi laki-laki itu wanita. Atau Rasulullah ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru ala rijal minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang paling berbahaya untuk laki-laki dari wanita. Jangan Anda berkata, saya kuat Ustadz, tidak akan terfitnah oleh wanita. Bohong. Sekuat apapun Anda, lama-lama Anda akan lemah juga di depan wanita. Jangan merasa Anda pede, insya Allah saya tidak akan terkena fitnah wanita. La wallah, la wallah. Para salafus soleh saja ada yang umurnya 80 tahun masih takut khawatir fitnah wanita, Pak. Apalagi Anda yang masih lemah. Kecuali Anda yang tidak punya syahwat mungkin, impoten atau wallahu a'lam. Ya akhi. Lalu kenapa kemudian banyak di antara kita lebih asyik dan sangat asyik chattingan dengan akhwat, nge-add akhwat. Oh wah, saya niatnya bagus Ustaz, mau dakwah. Hati-hati Pak. Itu salah satu pintu syaitan itu Pak. Anda mau mendakwahi wanita. Yang pertama, Anda yakin tidak akan terfitnah? Yakin? Oh yakin saya tidak akan terfitnah. Haji. Sementara Rasulullah mengatakan, aku tidak meninggalkan untuk kalian fitnah yang lebih bahaya dari wanita. La wallah ya akhal Islam, azan ya Allah wa yakum. Lari, hati-hati. Nah ya akhi, azan ya Allah wa yakum. Kenali pintu kelemahan kita. Kita semua laki-laki lemah pasti depan wanita. Maka pintu ini harus kita jaga ketat. Jangan bermudah-mudahan. Jangan. Kenali. Setan itu masuk dengan berbagai macam cara ya akhi. Setan tahu ini orang suka sepak bola ini. Dia masuk dari pintu sepak bola itu. Akhirnya ia terlalaikan dengan nonton sepak bola. Apalagi kalau lagi sedang ada kejuaraan dunia. Wah, Piala Champion ini mantap sekali ini. Inggris lawan Belanda. Wah. Sampai jam 2 malam pun bersedia untuk bangun, Pak. Ya, lambung mereka jauh dari tempat tidur. Bukan buat sholat, tapi buat nonton sepak bola. Kan disebutkan dalam ayat, Ustadz, lambung mereka jauh dari tempat tidur. Itu buat orang yang sholat, Mas. Bukan buat orang yang nonton sepak bola. Apa manfaatnya? Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatal Islam, azan ya Allah. Nah, coba kita berusaha ya akhwat Islam. Karena berjihad melawan diri ini tidak akan sempurna kecuali dengan berjihad melawan setan. Ini masalahnya ada musuh kedua di antara kita ini, Pak. Setan. Maka dari itulah kata Ibnu Qayyim, tidak akan sempurna menjihadi diri sendiri kecuali dengan menjihadi setan. Bagaimana cara menjihadi setan? Kata Ibnu Hajar, bima'rifati khutuwati syaitan. Mengenal langkah-langkah apa? Setan. Karena masalahnya setan menyuruh kita kepada neraka sa'ir. Tidak ada kamusnya setan ngajak ke surga. Tidak ada. Setan selalu mengajak ke neraka. Maka dari itulah kita harus berhati-hati nih. Tahu nih bagaimana trik-trik setan menggoda saya ini. Ya, belajar Pak. Pintu-pintu setan tuh banyak sekali Pak. Terkadang ada orang yang akal Islam dibukakan alasan-alasan kebaikan untuk supaya terjerumus kepada keburukan. Ya. Kata Ibnu Qayyim, di antara jerat-jerat setan, seseorang disibukkan dengan amalan yang tidak utama, meninggalkan amalan yang lebih utama. Di antara jerat-jerat setan, seseorang disibukkan dengan yang mubah-mubah untuk meninggalkan perkara yang taat. Mubah, ya mubah.
Saya Ustadz seneng banget deh yang namanya main kerambol. Ya, main kerambol mubah, permainan dunia. Tapi habis waktunya Pak, Masya Allah. Habis waktunya cuma main kerambol. Apakah Anda yakin dengan bergaul dengan mereka, mereka akan bisa terwarnai oleh Anda? Atau sebaliknya malah Anda yang terwarnai oleh mereka? Tetap memang mendakwahi orang yang buruk harus, namun harus ada kekuatan. Harus ada apa? Kekuatan. Maka dari itu, kalau Anda memang memutuskan untuk mendakwahi mereka, berarti Anda harus menggunakan pertama kehati-hatian. Jangan sampai Anda yang terwarnai oleh mereka. Yang kedua, jangan sampai kemudian Anda menjadikan mereka sebagai teman akrab. Ya. Sebatas teman saja dalam rangka untuk mengajak silahkan. Tapi untuk menjadikan dia sebagai teman akrab yang kita curhat sama dia dan yang lainnya, jangan. Jadikan teman akrab kita orang soleh. Orang-orang soleh yang kita jadikan teman akrab dalam hidup kita, yang kita bermusyawarah dengan dia, kita bertukar pikiran dengan dia, meminta nasihat dia, ya. Ketika antum punya teman-teman yang soleh dan antum ingin mendakwahi teman-teman antum yang belum dapat hidayah, antum selalu konsultasi teman-teman sama teman-teman yang soleh ini gimana ya? Saya punya teman-teman yang belum dapat hidayah, saya ingin mendakwahi mereka. Bagaimana ini? Coba ya. Saling bahu membahu. Bagaimana caranya yang terbaik supaya kita juga tidak terpengaruh oleh pergaulan mereka misalnya. Ini tetap ya harus kita dakwahi, tapi juga kita harus melihat kemampuan kita sebatas apa, sejauh mana. Supaya jangan sampai kita ingin menyelamatkan mereka ke surga, mereka masuk surga, kita masuk neraka. Jangan sampai seperti itu juga. Ya. Baik, Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari jamaah Akhwat. Assalamualaikum. Saya seorang wanita berkeluarga. Bulan ini resign dari pegawai sipil, Ustaz, karena ada ikhtilaf di lapangan kerja. Setelah 1 tahun membujuk orang tua, akhirnya orang tua merelakan saya resign dengan syarat tidak boleh mendengarkan kajian baik di internet dan lain sebagainya. Pertanyaannya, apakah jika saya keluar dari kerja termasuk dalam perjanjian ini, atau saya dengan boleh diam-diam mengaji melalui internet tanpa sepengetahuan orang tua? Orang tua saya hanya membolehkan kajian langsung seperti di masjid ini, Ustaz. Jazakallahu khairan. Kalau ada yang memberikan syarat, boleh, tapi syaratnya jangan mendengarkan kajian. Kita katakan Rasulullah bersabda, kullu syartin laisa fi kitabillah. Setiap syarat yang tidak sesuai dengan kitabullah, maka itu syarat yang batil. Maka kalau misalnya si akhwat ini ingin menyelamatkan diri dari pergaulan ikhtilat yang ada di kantornya, sementara Allah memerintahkan wanita untuk tinggal banyak di rumah, dan dia memutuskan ingin keluar kerja saja cukup di rumah. Lalu ibunya mengatakan boleh, tapi syaratnya kamu gak boleh ngaji. Tetap keluar dan jangan penuhi syarat itu. Kenapa? Karena ini syarat yang batil. Kalau kita tidak memenuhi syarat itu, berarti kita berdurhaka sama orang tua? Tidak. Karena orang tua memberikan syarat yang tidak sesuai dengan kitabullah jalla wa ala. Maka tetap ngaji, walaupun tanpa harus pengetahuan ibu misalnya. Diam-diam dengarkan kajian di internet dan yang lainnya. Karena syarat seperti itu tidak boleh dilaksanakan. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Selanjutnya, Ustaz, ini ada pertanyaan yang mayoritas ditanyakan oleh jamaah yang menanyakan tentang 5 kriteria orang yang masuk neraka. Namun Ustaz hanya baru menyebutkan satu saja, yaitu hawa nafsu. Pertanyaannya yang 4 lagi apa, Ustaz? Saya rujuk dulu ya Pak ya. Saya nggak hafal soalnya hadisnya.
Dari Iyad bin Himar, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, Ahlun nari khamsah, penduduk neraka itu 5. Yang pertama ad-dhaif alladzi la zubra lahu, yang lemah, yang tidak punya kemampuan untuk menahan syahwatnya. La zubra lahu ay la ra'ya wala aql yumsiku anis syahawat fala yartadi'u an fi'lil fawahish wala yatawarra an haram. Artinya tidak punya akal, tidak punya kekuatan untuk menahan diri dari syahwat, sehingga ia tidak mau meninggalkan perbuatan dosanya tersebut. Nah, itu yang pertama, ya. Yang kedua, alladzina fikum taba'un la yabghuna ahlan wala malan, yaitu orang-orang yang pada kalian sebagai pengikut, artinya tabi'un li nidhamihi aw li hizbi aw li ashirati. La yabghuna ahlan wala malan ay la yahtaju ila zawjah li anna indahu zaniyatil fajirat wa la yahtaju lil mal li anna lahum hisas ma'rufah min malil muslimin. Ya, itu orang-orang yang dia mengikuti kita, maksudnya orang-orang yang sudah dijamin hidupnya, tapi ternyata tidak ada keinginan kecuali berbuat maksiat. Dia tidak mau nikah, maunya berzina. Udah dikasih harta yang halal, maunya yang haram. Ya. Yang ketiga, wal kha'in alladzi la yakhfa lahu tam'un wa in daqqa illa khanahu. Orang yang suka banget berkhianat, sehingga dalam masalah kecil apapun dia suka berkhianat. Yang ketiga, warajulun la yusbihu wa la yumsi illa wa huwa yukhadi'uka an ahlika wa malika. Itu orang waktunya itu baik sore maupun siang, kapan saja selalu sukanya nipu kamu, nipu orang. Iya. Kemudian yang kelima di sini disebutkan bakhil atau dusta. Terjadi keraguan perawi, apakah maksudnya yang kelima ini yaitu orang yang sangat bakhil ataukah dia orang yang suka berdusta. Nah, itu dia 5 orang yang kata Rasulullah akan masuk neraka. Hadisnya sahih dari Muslim dalam sahihnya. Nah, Ustaz, selanjutnya ini ada pertanyaan yang juga mayoritas ditanyakan oleh jamaah Umar atau jamaah ibu-ibu. Pertanyaannya diwakili oleh satu penanya. Bismillah, Pak Ustaz, bagaimana menghadapi suami yang setiap saat selalu memegang handphone? Misalnya sering ngobrol dan bercanda dengan teman masjidnya, tapi di rumah jarang ngobrol dan bercanda dengan anak istri. Ustaz, mohon nasihat Ustaz kepada suami kami. kasihan istri ini. Rupanya suaminya sudah punya madu yang lain. Madu itu bernama handphone. Ya akhi, saya ingin nasihati para suami, termasuk diri saya sendiri. Salman Al-Farisi berkata kepada Abu Darda, Inna li rabbika alaika haqqa wa li jasadika alaika haqqa wa li ahlika alaika haqqa fa'ati kulla dhi haqqin haqqa. Suatu ketika Salman datang ke rumahnya Abu Darda. Didapati istrinya gimana ya? Istrinya itu acak adut gitu, Pak. Apa acak adut tuh? Gak keurus, dekil. Ya. Kemudian Salman berkata kepada istrinya Abu Darda, kemana suamimu?
Kata istrinya, suamiku itu tidak butuh dunia, tidak butuh istri dan harta. Apa maksudnya? Akhirnya Salman minta izin untuk nginap di rumahnya 3 hari. Ingin melihat apa sih yang dilakukan oleh Abu Darda. Ternyata Abu Darda kalau malam sholat tahajud semalam suntuk, Pak. Tidak ada waktu buat istri. Siang puasa, istrinya juga ditinggalin. Malam sholat, siang puasa. Salman malam itu tidur bersama Abu Darda. Ketika Abu Darda mau sholat, ditarik sama Salman, tidur. Tidurlah Abu Darda karena menghormati tamu, ada tamu masalahnya. Tidur dia. Mau bangun lagi, mau sholat, ditarik lagi sama Salman, tidur. Sampai sepertiga malam baru Salman berkata, sekarang kita sholat. Pas dia mau puasa, gak usah puasa. Akhirnya Abu Darda gak puasa. Setelah 3 hari Salman berkata, saudaraku, Tuhanmu punya hak, tubuhmu punya hak, istrimu punya hak. Berikan hak mereka masing-masing. Abu Darda heran dengan ucapan Salman ini. Pergilah ke Rasulullah SAW melaporkan. Apa kata Rasulullah? Sodaqo Salman. Benar Salman. Ini Abu Darda buat ibadah, situ buat HP-an. Sampai nggak ada waktu buat istri, habis buat nge-HP. La ilaha illallah. Ya akhi, usahakan kalau ada di rumah, ya, HP itu udahlah simpan aja dulu. Ada waktu kita ngobrol sama istri, ada waktu. Ini ngobrol sama istri lewat WhatsApp, padahal samping-sampingan. Nah, gimana kabarnya? Ya Allah, ya Rabbi. Istri punya hak, akhi. Allah juga punya hak. Ini bangun tidur yang pertama kali dia pegang HP. Istrinya cuekin. Ya Allah, kasihan tuh istrinya jarang dibelai sama suaminya. Gak bagus ya akhi. Rasulullah bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu yang terbaik untuk istrinya. Mungkinkah laki-laki seperti ini menjadi yang terbaik buat istrinya? La wallah. Iya. Bayangkan kalau istri antum kayak gitu, habis waktunya buat nge-HP aja, ente dicuekin, pasti antum marah. Sama istri juga kayak kamu, sama, nggak ada bedanya. Coba, ya, ada waktu-waktunya kita nge-HP, ada waktunya kita bercanda buat suami, buat istri kita, buat anak kita dan yang lainnya. Habiskan waktumu untuk yang lebih bermanfaat daripada hanya sebatas cekakak cekik kiki kakak. Apaan ini nih HP bikin antum bisa ketawa sendiri, nangis sendiri. La ilaha illallah. Iya, Allah Allah. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ingatlah duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Ingatlah akhiratmu seakan-akan besok akan mati. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, apakah hadis tersebut hadis yang sahih dan apakah bisa dijadikan motivasi sebagai seorang muslim? Beribadahlah, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Beramallah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Dan beribadahlah seakan-akan kamu akan mati besok. Apa itu hadis? Bukan hadis. Itu dinisbatkan kepada perkataan Umar bin Khattab. Tapi secara makna benar. Maksudnya kalau kita sedang bekerja cari nafkah, sungguh-sungguh.
Sebutkan dalam hadis, innallaha yuhibbul abda idza amila amalan an yutqinahu. Sesungguhnya Allah cinta kepada hamba kalau ia melakukan pekerjaan, ia lakukan dengan sungguh-sungguh. Antum bekerja misalnya di perusahaan dan antum bersungguh-sungguh melaksanakan pekerjaan tersebut dengan niat untuk cari nafkah, dan yang kedua niat antum untuk melaksanakan amanah yang sudah dibebankan. Pahala itu. Pahala di sisi Allah. Maka kalau kita sedang bekerja di kantor atau di pabrik, sungguh-sungguhlah. Ya, jangan sampai lalai dari pekerjaanmu tersebut. Ketika kita ibadah, sungguh-sungguh juga ibadah dengan penuh kekhusyuan dan yang lainnya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ustaz, dulu saya pernah merasa selalu diawasi Allah, kenikmatan dalam beribadah dan lain sebagainya. Tapi sekarang rasa itu sudah mulai hilang. Bagaimana memunculkan perasaan itu kepada Ustaz? Mohon nasihatnya. Memang ada masa-masanya, Pak. Kata Rasulullah, inna likulli amalin syirrah walikulli syirratin fatrah. Setiap amal ada masa-masa semangat naik tuh, dan setiap masa semangat ada masa-masa turun tuh. Pasti. Tapi Rasulullah mengatakan apa? Faman kanat fatratuhu ila sunnah faqad ihtada. Siapa yang masa turunnya itu kepada sunnah dapat hidayah. Faman kana fatratu ila ghairi dzalik, tapi siapa yang masa turunnya itu untuk kepada selain sunnah, maka sungguh binasa. Tadinya saya baca Quran tuh Ustaz, Masya Allah, khusyuk saya. Lama-lama kok sekarang saya tidak mendapatkan kekhusyuan itu lagi, kenikmatan itu lagi. Tadinya saya kalau sholat itu khusyuk sampai nangis. Kok lama-lama sekarang saya tidak mendapatkan itu lagi. Itu pasti terjadi, Pak. Cuman manajemennya bagaimana nih? Nah, di sini Rasulullah memberikan kepada kita tips. Ketika kata Rasulullah lemah, upayakan kita pindah kepada sunnah lagi. Contoh, saat kita telah lemah baca Quran, coba cari amalan lain yang kita semangat padanya. Baca Qurannya udah mulai lemah. Saya mau pindah baca kitab-kitab para ulama. Baca kitab, semangat saya di situ. Alhamdulillah. Maka kalau antum pindah dari baca Quran ke baca ilmu, Masya Allah, dapat hidayah. Tapi ketika antum lemah baca Quran, pindah ke koran. Tadinya sih saya suka khotam Quran, sekarang senangnya khotam koran. Binasa. Jadi caranya bagaimana? Yaitu di saat kita suatu futur dalam suatu ibadah, coba cari ibadah lain yang kita semangat di situ, Pak. Iya. Cari ibadah lain yang kita semangat di situ. Pindah kepada yang sunnah lagi. Berpindah kepada yang sunnah lagi. Terus. Jangan sampai kita pindahnya kepada selain sunnah. Wah, ini bahaya. Binasa. Yang kedua, kita harus berusaha untuk memotivasi diri lagi. Di saat kita misalnya baca Qurannya sudah lemah, sudah mulai lemah, oke. Ya. Karena mungkin manusia punya sifat pasti suatu ketika akan bosan juga kan. Maka coba pindah kepada ibadah yang lain dulu. Contohnya baca kitab-kitab para ulama. Alhamdulillah. Semangat di situ. Sampai kemudian kita baca-baca motivasi tentang membaca Al-Quran. Motivasi lagi. Biasanya kan tumbuh lagi, Pak. Dan akan naik lagi biasanya nanti itu. Begitu. Ya, memanage atau manajemen dalam menghadapi kefuturan amal itu begitu, Pak. Tapi kalau ternyata futurnya
general. Baca Quran malas, mau pindah kepada ini malas. Wah, ini bahaya. Kalau seperti ini biasanya akibat maksiat. Akibat apa? Maksiat gitu. Maka segera banyak istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Banyak istighfar. Banyak kita yang berdosa. Kemudian kembali kita memotivasi diri. Allahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari jamaah Ikhwan. Bismillah. Semoga Allah merahmati Ustaz Ridwan Ta'ala. Apakah diperbolehkan jika kita warok dalam menuntut ilmu dengan meninggalkan majelis-majelis sunnah? Ustaz, mohon nasihatnya. Akhi, meninggalkan syubhat itu dianjurkan oleh Rasul. Kata Rasulullah, al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqash syubuhati faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fish syubuhati waqa'a fil haram. Yang halal sudah jelas kata Rasulullah. Yang haram juga sudah jelas. Di antara keduanya ada yang samar, syubhat. Siapa yang meninggalkan syubhat, ia telah menyelamatkan kehormatan dan agamanya. Ini hadis berlaku pada setiap masalah, bahkan dalam masalah ngaji kepada seorang ustadz. Kalau kita masih nggak jelas, takut ini banyak syubhat, ini banyak begini-begini, saya belum jelas bagaimana ustadz ini lurus apa enggak manhajnya dan yang lainnya, masih ada syubhat, lebih baik tinggalin dulu. Bukan karena ingin menyesatkan dia, tidak, tapi karena ingin menyelamatkan agama kita. Masalahnya Pak, nggak masalah seperti itu, dianjurkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai jelas dulu, setelah kita cari tahu, ternyata masya Allah ustadznya bagus, ini dan yang lain, baru nuntut ilmu, nggak apa-apa. Dahulu di zaman terdahulu, zaman salafus saleh, sampai mereka berkata apa? Kami kalau mau mengambil dari seseorang, jalasna syahrain, kami duduk memperhatikan orang itu 2 bulan dan bertanya-tanya ke orang-orang bagaimana orang tersebut. Sampai-sampai yang ditanya berkata, apakah kamu ingin menikahkan dia dengan anak wanitamu? Itu di zaman dulu. Mau duduk di majlis seseorang, nanya-nanya dulu ke orang-orang 2 bulan lamanya, sampai jelas dulu baru mau duduk. Zaman sekarang enggak. Yang penting duduklah. Ambil baiknya, buang buruknya. Saya katakan ambil baik dan buang buruk bagus bagi orang yang punya kemampuan. Sementara Anda belum punya kemampuan untuk memilah ini baik, ini buruk. Sekarang apa coba parameter Anda sementara bahasa Arab nggak bisa, usul fikih belum pernah belajar, kitab-kitab ulama nggak pernah dibaca, hadis juga hafal cuma beberapa gelintir bahkan nggak hafal. Kemudian Anda mau berkata ambil baiknya, buang buruknya, terus parameter Anda apa untuk menilai itu baik dan buruk? Nggak bisa. Orang yang pemula lebih baik berhati-hati dulu dia Pak. Itu lebih baik buat dia daripada ia tersesat jalan. Dan sudah saya sebutkan tadi hadisnya, siapa yang meninggalkan syubhat, maka dia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang jatuh kepada syubhat, kata Rasulullah, dia lama-lama akan jatuh kepada yang haram. Iya. Nah itu ya akhwat Islam. Saya kira cukup sampai di sini. Semoga yang sampaikan bermanfaat. Mohon maaf Pak. Ya, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.